Salam semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 IMSI 1 akan membahas tentang otoritas Alkitab dan atribut Allah. Berikut adalah anggotanya. Yang pertama yaitu otoritas Alkitab. Nah, otoritas Alkitab adalah firman Tuhan yang diberikan pada orang percaya sebagai pedoman dan peraturan dalam hidupnya. Karena Alkitab merupakan firman atau perkataan yang diucapkan oleh Allah sendiri kepada tokoh-tokoh Alkitab sebelumnya dan ditafsirkan dengan tuntunan Roh Kudus kepada para rasul. Langsung saja kita lihat satu persatu Alkitab sebagai yang berotoritas. Dan yang pertama itu tentang tidak mempercayai Alkitab sama dengan tidak percaya kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, kita tentu menjadikan Alkitab sebagai yang beroritas dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya juga, kita pastinya akan mencintai dan mengasihi Tuhan di dalam hidup kita. Yang artinya, jika kita mencintai Tuhan, kita juga akan mencintai firman-Nya, yaitu Alkitab. Alkitab diberikan atau disampaikan oleh Allah sebagai wahyu khusus bagi orang percaya. Ini berarti Allah mengikat dirinya dengan perjanjian dan berkat dalam kehidupan kita. Alkitab sebagai yang berotoritas itu berarti Alkitab adalah norma atau peraturan yang mengatur segala perbuatan maupun tingkah laku kita sebagai orang percaya. Ketika kita melakukan dan menaati Alkitab sebagai norma kita, di sini telah menunjukkan bahwa kita mensyukuri akan pengorbanan dan keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jadi intinya, jika kita tidak mempercayai Alkitab, itu sama saja kita menolak akan keberadaan Tuhan di dalam hidup kita. Ada 4 kebenaran mengenai kitab suci. Nah, yang pertama, Tuhan tidak mungkin berbohong atau berbicara salah. Yang kedua, kitab suci benar dan tanpa kesalahan. Yang ketiga, firman Tuhan adalah standar utama kebenaran. Dan yang keempat, tidak mungkin fakta-fakta baru yang akan datang itu akan bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, jadi teman-teman, kebenaran dari kitab suci yang telah kita tahu ini, kita jadi mengerti bahwa Alkitab merupakan satu-satunya sumber kebenaran yang dari Allah. Nah, oleh karena itu kita harus menjadikan Alkitab sebagai yang berotoritas dalam hidup kita, sebagai yang mengatur kehidupan kita, agar apa? Agar kita tidak keluar dari rancangan Tuhan, agar kita tidak keluar dari jalan yang telah ditentukan. Selanjutnya kita masuk kepada atribut Allah. Atribut Allah adalah Allah menyatakan dirinya dengan cara yang istimewa. Jadi orang percaya dapat mengenal Allah jika mereka mau diubah dan diperbagi oleh Allah. Nah, atribut Allah terdiri menjadi 2, yaitu incommunicable dan juga communicable. Incommunicable adalah tidak dapat dipahami, yang artinya manusia yang terbatas tidak akan mampu memahami keberadaan Allah. Nah, incommunicable terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, Allah yang absolut. Artinya, ia adalah yang tidak terbatas, karena ia dapat mencukupi dirinya sendiri. Yang kedua ialah Allah ada dari dirinya sendiri, yang artinya ia eksis dari dasar dirinya sendiri. Yang ketiga ialah ketidakberubahan Allah, yang artinya Allah itu sempurna, baik keberadaannya, tujuannya, serta janji-janjinya tidak akan pernah berubah. Yang keempat ialah Allah tidak terbatas, yang artinya Allah tidak dibatasi oleh alam semesta, ruang, dan juga waktu, atau terikat pada alam semesta. Yang kelima ialah kesatuan Allah. Di sini menunjukkan bahwa ketiga pribadi Allah juga merupakan kesatuan Allah. Atribut Allah komunikabel menjelaskan bahwa Allah adalah spirituality dan invisibility, yang artinya Allah bersifat roh atau spirit yang tidak terbagi-bagi. Kemudian terdapat 3 mental atribut, yaitu knowledge, wisdom, dan truthfulness. Knowledge sendiri artinya pengetahuan yang dimiliki Allah adalah tetap, berbeda dengan yang dimiliki oleh manusia. Kemudian wisdom yaitu kebijaksanaan Allah, yaitu cara-cara yang dilakukan oleh Allah dan yang terbaik untuk mencapai tujuan-tujuan yang baik pula. Yang ketiga yaitu truthfulness, yaitu tentang kesetiaan dan kebenaran akan Allah adalah yang sejati. Kemudian terdapat 3 moral atribut, yaitu kebaikan Allah, kesucian Allah, dan kebenaran Allah. Kebaikan Allah sendiri ditunjukkan dengan belas kasih Allah yang ditunjukkan kepada manusia. Kemudian kesucian Allah adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia. Dan yang ketiga yaitu kebenaran Allah, bahwa Allah adalah kebenaran sejati. Kemudian Allah adalah yang berdaulat, artinya Allah berdaulat terhadap kehidupan manusia. Sekian presentasi dari kami, semoga semua dapat menikmati. Tuhan Yesus memberkati.